Salam, salam sukacita dan salam sehat buat semua saudara dimanapun berada. Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini. Napas kehidupan yang kita terima hari ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena itu dengan kesadaran kita mau ada di hadirat Tuhan untuk mendengar suaranya yang kudus, yang lembut dan penuh cinta kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar siang maupun malam kami membutuhkan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu lah yang dapat membuat kami berbahagia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Firman Tuhan saat ini dipilih dari Injil menurut Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Dengan penuh kasih saya mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan ini. Kita mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kali kita menghadap Allah, kita sujud dan menyembah kepadanya melalui pujian, doa maupun saat kita merenungkan firman-Nya. Hendaklah kita memandang Allah itu sebagai Bapa kita. Dan kalau kita memandang Allah sebagai Bapa, janganlah kita sungkan. Jangan kita malu. Apalagi enggan untuk bersandar padanya. Dialah Bapa kita, Bapa yang menyayangi kita. Setiap kali kita bersandar pada Bapa, jangan cuma meminta belas kasihannya, melainkan juga ucaplah syukur kepadanya. Karena belas kasihan dari Bapa Surgawi sudah kita terima di dalam hidup ini. Ketika kita datang kepada Allah sebagai Bapa, mari kita juga ingat bahwa Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Itu ada pada ayat 25. Saudara, Bapa kita adalah Tuhan langit dan bumi. Karena itu kita wajib, sekali lagi kita wajib menghampirinya dengan rasa hormat. Sebagai Tuhan langit dan bumi, Bapa kita mampu melakukan apapun yang kita perlukan. Dialah Bapa yang melindungi kita dari segala kejahatan dan memberi kita segala kebaikan. Itulah Bapa yang baik. Tidak ada Bapa yang baik selain Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya hari ini berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah suara Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Suara Yesus memanggil semua tidak terkecuali yang letih lesu dan berbeban berat. Panggilan itu ditujukan kepada kita yang mungkin berbeban berat karena dosa, atau mungkin berbeban berat karena berbagai persoalan yang kita alami. Persoalan satu belum selesai, sudah ada lagi persoalan yang lain. Ataupun mungkin kita berbeban berat atas kehidupan rumah tangga kita. Berbeban berat atas kehidupan anak-anak kita. Berbeban berat atas pekerjaan kita. Sampai-sampai membuat kita lelah, baik secara fisik maupun psikis. Membuat kita tidak berdaya.
Yesus katakan, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita perhatikan kewajiban orang-orang yang berbeban berat adalah datang kepada Yesus. Datang terus-menerus untuk mendapatkan kelegaan. Dan yang menarik dalam bacaan ini, Yesus tidak menunggu kita yang berbeban berat datang kepadanya, tapi dengan suaranya Yesus memanggil. Dia memanggil sampai kita mendengar suaranya. Sekiranya kita yang berbeban berat, ketika mendengar suara Yesus, datang dan bawalah beban berat yang kita pikul. Yakinlah kita akan memperoleh kelegaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah setelah kita membawa beban berat, kita mendapat kelegaan lalu selesai? Tidak, karena beban itu tetap ada, walaupun ringan. Supaya beban itu jadi ringan, maka bersedialah memikul kuk yang dipasang Yesus. Karena kuk itu enak dan beban pun akan ringan. Pertanyaan bagi kita, kuk yang Yesus pasang itu seperti apa? Kuk itu adalah kehendaknya sendiri. Kehendak Yesus itu adalah kehendak yang membahagiakan. Kehendak yang tidak memberatkan kita. Kehendak Yesus itu adalah kehendak yang membuat kita menjadi lega. Karena itu, jangan melewatkan satu hari pun tanpa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebab di dalamnya kita akan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa dan sekalian saya akan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena mendapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami terus belajar melakukan firman-Mu dalam hidup dan karya kami. Berkatilah telinga yang ada pada kami, agar menjadi telinga seorang murid yang dapat mendengar suara Tuhan memanggil kami. Berkatilah hidup dan karya kami sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin.